Pengertian desain. Desain berasal dari bahasa Inggris yang artinya design, yang artinya rancangan, rencana, atau reka rupa. Dari kata desain, timbullah kata desain yang artinya mencipta, memikir, atau merancang. Dilihat dari kata benda, desain memiliki arti sebagai rancangan yang merupakan susunan dari garis, bentuk, ukuran, warna, dan juga nilai atau value. Dan benda yang dibuat melalui prinsip-prinsip desain. Dapat disimpulkan bahwa desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda seperti busana. Desain dihasilkan melalui pemikiran, pertimbangan, perhitungan, cita rasa, seni, serta kegemaran orang banyak yang dituangkan di atas kertas berwujud gambar. Jenis-jenis desain. Yang pertama, desain struktural adalah desain yang melekat pada bagian tubuh atau disebut dengan siluet. Ada beberapa macam siluet, di antaranya siluet A, siluet I, siluet L, siluet Y, siluet S, dan siluet T. Jenis desain yang kedua adalah desain hiasan. Desain hiasan adalah yang tidak melekat pada tubuh manusia, tetapi hanya menambah keindahan desain struktural. Contohnya seperti saku, bisban, kancing hiasan, dan lain-lain. Unsur-unsur desain. Unsur desain merupakan unsur-unsur yang digunakan untuk mewujudkan desain sehingga orang lain dapat membaca desain tersebut. Maksud unsur di sini adalah unsur visual. Unsur-unsur desain ini terdiri dari garis, arah, bentuk, tekstur, ukuran, value, dan warna. Melalui unsur-unsur visual inilah seseorang perancang dapat mewujudkan rancangannya. Unsur desain yang pertama adalah garis. Garis merupakan unsur yang paling tua yang digunakan manusia dalam mengungkapkan perasaan atau emosi. Yang dimaksud dengan unsur garis adalah hasil goresan dengan benda keras di atas permukaan benda alam dan benda-benda buatan. Melalui goresan berupa unsur garis tersebut, seseorang dapat berkomunikasi dan mengemukakan pola rancangannya kepada orang lain. Ada dua jenis garis sebagai dasar desain dalam pembuatan bermacam-macam garis, yaitu A. Garis lurus adalah garis yang jarak antara ujung dan pangkal mengambil jarak yang pendek. Garis lurus merupakan dasar untuk membuat garis patah dan bentuk bersudut-sudut. Apabila diperhatikan dengan baik akan terasa bahwa macam-macam garis ini memberikan kesan yang berbeda pula. Kesan yang menimbulkan garis ini disebut dengan watak garis. Yang kedua, garis lengkung adalah garis yang mempunyai jarak terpanjang yang menghubungkan dua titik atau lebih. Garis lengkung ini berwatak lebih dinamis dan luas. Ini adalah contoh-contoh garis. Ada garis vertikal, horizontal, garis diagonal, garis lengkung, dan garis kusut. Unsur desain yang kedua adalah arah. Pada benda apapun dapat kita rasakan adanya arah tertentu. Misalnya mendatar, tegak, lurus, miring, dan sebagainya. Arah ini dapat dilihat dan dirasakan keberadaannya. Yang ketiga, bentuk. Setiap benda mempunyai bentuk. Bentuk adalah hasil hubungan dari beberapa garis yang mempunyai area atau bidang dua dimensi. Apabila bidang tersebut disusun pada suatu ruangan, maka terjadilah bentuk tiga dimensi. Jadi bentuk dua dimensi adalah bentuk perencanaan secara lengkap,
untuk benda atau barang datar. Yang keempat, ukuran. Ukuran merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi desain pakaian atau benda lainnya. Unsur-unsur yang dipergunakan dalam suatu desain hendaklah diatur ukurannya dengan baik agar desain tersebut menampilkan keseimbangan. Unsur desain yang kelima adalah tekstur. Setiap benda memiliki permukaan yang berbeda, ada yang halus dan ada yang kasar. Tekstur merupakan keadaan suatu benda yang terlihat pada permukaan benda. Tekstur ini dapat dibuat dengan cara melihat atau meraba. Unsur desain yang keenam adalah value atau nada gelap terang. Benda hanya dapat dilihat karena adanya cahaya, baik cahaya alam maupun cahaya buatan. Jika diamati pada suatu benda, terlihat bahwa bagian-bagian permukaan benda tidak diterpa oleh cahaya secara merata. Ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap. Contohnya value warna putih ke hitam, value beberapa warna ke warna putih dan hitam. Unsur desain yang terakhir adalah warna. Warna adalah unsur desain yang paling menonjol. Dengan adanya warna, menjadikan benda dapat dilihat. Selain itu, warna dapat mengungkapkan suasana, perasaan, dan watak benda yang dirancang. Warna dapat menunjukkan sifat dan watak yang berbeda-beda, bahkan mempunyai variasi yang sangat banyak, yaitu warna primer, warna sekunder, warna intermediate, warna tertier, warna quarter, warna gelap terang, dan masih banyak lagi pengelompokan warna.